Nah, state machine diagram ini termasuk ke dalam struktural diagram ya. Jadi dia diagram statis. Sebuah state machine diagram itu fungsinya untuk apa sih? Oke, kita langsung saja sambil tunggu teman-teman yang lain. Oke, apakah sudah tampil? Sudah ya. Nah, state machine diagram ini termasuk ke dalam struktural diagram ya. Jadi dia diagram statis. Sebuah state machine diagram itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menggambarkan tingkah laku dari objek tunggal, yaitu sebuah kelas atau bisa beberapa kelas yang berkolaborasi ya. Kemudian dia menspesifikasikan urutan kejadian-kejadian selama masa hidup objek ya, dalam merespon suatu kejadian atau event yang relatif terhadap satu use case. Jadi event ini dipicu oleh sebuah use case, misalkan ketika tombol diklik, ketika suatu page atau halaman di load ya. Nah, itu event. Nah, apa aja sih notasinya? Ya. Yang pertama ada sebuah state ya. State ini digambarkan sebagai round corner rectangle ya, dengan nama state tertulis di dalamnya. Kemudian ada initial and final state ya. Initial state ini digambarkan sebagai lingkaran berisi warna hitam ya, sedangkan final state digambarkan lingkaran dengan titik hitam di tengah. Nanti kita perlihatkan ya. Kemudian ada transition. Nah, transition adalah perpindahan dari satu state ke state berikutnya. Nah, transition ini biasanya dia memiliki trigger ya, guard atau efek. Trigger adalah penyebab terjadinya transition yang bisa berupa signal ya, sinyal atau event atau perubahan kondisi atau waktu ya. Nah, guard adalah kondisi di mana harus bernilai benar. Jadi dia harus bernilai benar atau salah gitu ya, bisa dua kondisi. Nah, kalau dia bernilai benar, maka triggernya itu dapat melakukan transition. Sedangkan effect adalah tindakan yang akan dipanggil langsung pada objek yang memiliki state machine sebagai hasil transition. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu ya di dalam sebuah diagram. Kita akan coba gambarkan state machine diagram. Nah, di sini kalau mau gambarkan, kita buat aja satu package baru namanya state machine diagram. Nah, di struktural sebentar. Oh, saya salah, dia adanya di behavioral ya. Dia bukan termasuk diagram statis tetapi diagram dinamis ya. Di sini state machine. Nah, yang pertama tadi ini adalah notasi dari sebuah state gitu ya.
Ini nama state. Nah, terus ada yang namanya inisial ya. Dia sama seperti dengan activity, ada initial state ya, ada final state seperti ini. Kemudian ada yang namanya transisi, nah, dari inisial ya ke state yang lain ya. Ini namanya transisi. Nah, transisi ini biasanya dia berisi tadi ada yang namanya trigger di dalam transisi. Ya, jadi ketika satu state pindah ke state lain, dia ada transisi. Ini kalau kita lihat propertiesnya, nah, ada guardnya, misalkan guardnya nilai X lebih besar dari 0, maka dia akan melakukan transisi. Efeknya apa? Efeknya itu adalah fungsi yang akan dieksekusi ya. Efeknya misalkan go to next state. Nah, inilah tadi guard dan efek dalam suatu state ya. Nah, jadi perpindahan dari satu state ke state lain itu menggunakan transition, dan situ ada guard serta efek. Efek adalah biasanya suatu fungsi yang dipanggil di dalam state tersebut, gitu ya. Misalkan state ini kita gambarkan sebuah mesin cuci gitu ya. Kalau kalian lihat di buku saya ya, itu ada bagian yang menjelaskan tentang state mesin diagram. Saya contohkan di situ adalah sebuah mesin cuci ya. Mesin cuci itu dia memiliki beberapa state. Pertama, di awal state dia melakukan namanya soaking ya, soaking itu dia merendam cucian ya. Jadi cucian itu sebelum direndam dia soaking dulu. Kemudian ada washing ya. Ini kita gambarkan state-statenya. Kemudian ada rinsing. Rinsing ini pembilasannya. Dan ada spinning. Nah, state-state ini biasanya kita menggunakan kata kerja progresif ya, atau present continuous, artinya sedang berlangsung gitu ya. Misalkan dia state awalnya adalah soaking ya, dia transisi dulu sini. Kemudian dari sini ke washing ada transition. Nah, di sini ada guardnya dan efeknya. Guardnya itu is waterful. Efeknya apa? Start washing algorithm ya. Jadi kalau dia airnya sudah penuh ya, dia akan melakukan pengecekan. Setelah airnya penuh, ini kan dia pertama tahapnya adalah soaking. Setelah airnya penuh baru dia mulai
mengeksekusi algoritma untuk washing ya, melakukan pencucian. Maka dia masuk ke dalam state washing namanya. Ini kalian pernah melihat mesin cuci kan ya? Ada yang biasa nyuci di sini. Ya mungkin yang wanita pernah bantu mamanya mencuci ya. Nah, setelah washing selesai, maka dia pindah ke tahap rinsing. Nah, di sini juga ada transition lagi. Guardnya apa? Guardnya itu setelah washing adalah finish ya. Misalkan is finish washing ya. Kalau algoritma washingnya sudah selesai, maka dia akan mulai empty the water misalnya. Ya. Kalau algoritma washingnya sudah selesai, maka dia akan pada saat transisi ini mengosongkan air gitu ya. Kemudian melakukan pembilasan, berarti dia mengisi air lagi ya, sampai airnya kosong lagi di sini. Dia melakukan transisi lagi. Karena kan dibilas ya. Ya mungkin tidak ada efeknya. Kita hanya mengecek aja kalau waternya sudah kosong, sudah dibilas, maka dia akan mulai proses spinning ya. Spinning itu dia memutar untuk mengeringkan pakaian. Dia berada dalam state spinning namanya. Nah, kalau sudah selesai ya spinning tadi, maka proses mencuci pakaian itu sudah selesai. Seperti ini. Nah, ini biasanya kita gambarkan state mesin itu untuk melihat status-status atau states dari sebuah mesin ya, ketika dia mulai bekerja sampai selesai. Contoh lain mungkin kalian bisa gambarkan sebuah mesin ATM gitu ya. Mesin ATM juga memiliki state ya, mulai dari masukkan kartu ya, apa yang dia lakukan setelah kita masukkan kartu. Nah, itu state-nya dia ya. Misalkan mengecek kartunya gitu. Kartunya sesuai atau enggak. Kemudian kita masukkan PIN ya. Setelah kita masukkan PIN, dia akan melakukan pengecekan lagi, state-nya apa, memvalidasi PIN ya. Setelah valid, nah dia akan melakukan transisi ke state apa? State menampilkan menu misalkan. Ya, sampai kita memilih menu yang akan menjadi trigger untuk berpindah ke suatu state yang lain. Nah, ini namanya state machine diagram. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kita kembali ke slide. Ya, kemudian ada state action. Ya, state dapat menjalankan suatu aksi terhadap suatu kejadian meskipun tanpa transisi ya, dengan menggunakan internal activities ya. Jadi ada yang disebut internal activities. Kalau tadi kan aktivitas atau efeknya itu ada di transisi yaitu event, guard, dan efek ya. Nah, ini dimasukkan dalam state itu sendiri gitu. Nanti bagaimana menggambarnya? Ya, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian self transition ya. Sebuah state dapat menerima transisi dan mengembalikannya kepada state itu sendiri ya. Namanya self transition.
Jadi biasanya di looping ke state itu sendiri. Kemudian juga ada compound state. Sebuah state machine diagram dapat memasukkan sub machine diagram gitu ya. Ini sama seperti activity, ada yang namanya action. Nah, action itu adalah bagian dari sebuah aktivitas. Jadi aktivitas bisa berisi action. Nah, kalau action itu di dalam state namanya submachine diagram. Kemudian ada entry point ya, digunakan untuk mendefinisikan kondisi awal dari state mesin ya. Entry point ada pada setiap region. Nah, ini menunjukkan konfigurasi awal state terkait. Kemudian juga ada exit point. Exit point ini digunakan pada submachine state atau state machine untuk mengaktifkan poin di mana mesin keluar dan sumber transisi mesin tersebut. Jadi kalau ada sub machine maka harus ada exit pointnya, karena tadi ada entry pointnya itu untuk sub machine ya. Kemudian ada choice pseudo state. Nah, choice pseudo state adalah sama seperti decision. Cuma kalau decision itu kan hanya dua jalur ya, benar atau salah. Tapi kalau state pseudo choice ini itu bisa memiliki lebih banyak option. Nah, itu bisa lihat contohnya di buku ya, di modul yang sudah saya kasih. Kemudian ada juga junction pseudostate ya. Junction pseudostate ini digunakan untuk menyatukan banyak transisi. Jadi kalau di activity diagram ada namanya joining ya. Joining itu menggabungkan beberapa flow yang terpisah karena adanya forking gitu ya. Nah, ini sama dengan junction pseudostate. Kemudian ada terminate pseudostate. Ya, ini mengindikasikan bahwa garis hidup dari state machine telah habis. Nah, ini sama seperti flow final di dalam activity diagram. Kemudian juga ada history state. Nah, history state ini digunakan untuk mengingat state sebelumnya, maksudnya. Apabila terjadi interupsi, misalkan kayak mesin cuci lagi kita mencuci dalam tahap washing misalkan, tiba-tiba mati listrik gitu ya. Nah, nanti ketika nyala dia akan kembali ke history state-nya gitu, karena dia menyimpan state-nya itu berada dalam state apa di dalam memorinya. Kemudian ada juga concurrent region. Sebuah state dapat dibagi menjadi region yang berisi substate yang aktif dan dieksekusi secara bersamaan. Nah, itu bisa lebih jelas nanti di dalam modul atau bukunya ya. Nah, ini contoh state machine keranjang belanja. Jadi ketika kita menggambarkan state machine itu kita bisa melihat atau menggambarkan dari suatu kelas gitu ya. Nah, katakanlah atau beberapa kelas yang berkolaborasi dalam suatu event use case gitu, ya. Misalkan ini kondisinya tentang atau state machine-nya tentang keranjang belanja, maka di sini ada beberapa kelas yang terlibat ya. Ada yang namanya kelas katakanlah shopping chart, ada namanya kelas barang gitu ya. Nah, di sini kita lihat pada saat dia inisial ya, dia masuk ke dalam state menunggu nih. Shopping chartnya berarti sudah diinstansiasi gitu ya. Dia masuk ke dalam state menunggu. Kemudian kita menambahkan satu produk ke dalam keranjang belanja atau shopping chart. Maka event yang di trigger adalah nih, add item ya. Ini adalah eventnya atau efeknya nih, add item. Nah, ini ada guardnya, dicek apabila quantity lebih besar dari 0 baru dia bisa bertransisi ke state memeriksa item barang gitu ya.
Nah, memeriksa item barang sini ada choice di sini ya. Dia akan ngecek apakah kode barang itu sudah ada di dalam keranjang belanja atau belum gitu ya. Kalau belum, maka dia masuk ke state tambah barang baru. Nah, inilah yang disebut tadi efek yang ada di dalam state itu sendiri, bukan di dalam transition ya. Do ini adalah efek ya. Dia melakukan apa? Set barang, set jumlah gitu ya. Kemudian transisi lagi, selesai menambah state, selesai menambah, dia akan masuk ke dalam state menunggu ya. Tapi apabila kode barangnya itu ada dalam konten, maka dia melakukan update barang gitu ya, bukan membuat barang baru atau objek baru ya, tapi mengupdate. Nah, di sini ada efeknya di dalam state itu sendiri, yaitu set barang, set jumlah. Kemudian kembali lagi dalam state menunggu. Nah, apabila kita menghapus item yang ada di shopping chart, maka dia akan masuk ke state ini ya, menghapus item barang. Nah, di situ efek yang dilakukan adalah hapus item ya. Kemudian kembali lagi dalam state menunggu. Apabila kita melakukan check out, baru dia keluar ke sini, get content. Dia masuk ke dalam state mengambil data konten atau data item barang di dalam shopping chart ya. Efeknya yang dilaksanakan adalah get content, baru final. Artinya ini sudah selesai state-nya, state selama kita melakukan belanja online. Nah, itulah state machine diagram. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup ya materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.